pada dasarnya mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tes DNA untuk menelusuri nasab jauh. Dipikir dengan melakukan tes DNA lalu bisa diketahui keturunan Rasulullah atau bukan. Itu juga sama sekali tidak benar, itu hoax. Sebenarnya diawali oleh Profesor Skorecki dan kemudian dilanjutkan dengan jumlah sampel yang lebih banyak oleh Profesor Michael Hammer dengan melibatkan 200 sekian orang-orang Yahudi Cohen. Dari sekian Yahudi Cohen yang diambil sampel DNA-nya, 46,1% berada di haplogrup J1JP58. Nah, sisanya 53,9% mereka itu bertebaran di 21 macam haplogrup. Sebenarnya penelitian ini hanya statistik saja, tidak untuk membuktikan secara definitif haplogrup Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kemudian oleh orang-orang semacam Sugeng yang bukan ahli DNA dibuat seolah-olah haplogrup Nabi Ibrahim itu adalah J1. Padahal J1 itu adalah haplogrup dari 46,1% orang-orang Cohen. Yang mana orang-orang Cohen ini tidak pernah diteliti secara genealogi apakah mereka ini benar-benar keturunan Nabi Ibrahim. Ahli genealogi Yahudi itu tidak bisa memastikan apakah dalam 300 tahun orang-orang Cohen ini silsilah mereka itu benar konsisten di Cohen atau tidak lagi gitu. Ini sebenarnya secara metadata lemah, tidak bisa dijadikan acuan. 46,1% J1 itu pasti haplogrup Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Sebenarnya untuk nasab jauh, apakah bisa dengan menggunakan DNA? Kromosom Y, laju mutasinya bertahan hingga ribuan tahun dan tidak ada perubahan haplogrup. Tetapi itu juga belum bisa dibuktikan secara saintifik. Lalu seandainya bisa, apa sebenarnya tools yang paling dasar yang harus disiapkan? Ya metadata. Bila kita ingin meneliti apakah sosok yang hidup 1000 bahkan untuk Cohen ini sosok Nabi Ibrahim yang hidup 3.800 atau 4.000 tahun yang lalu. Apakah benar mereka ini benar-benar keturunan dari Nabi Ibrahim? Apa sebenarnya haplogrup Nabi Ibrahim? Ya tentu harus meneliti keturunan Nabi Ibrahim yang hidup saat ini. Kenapa? Karena kita tidak mungkin ngambil sampel Nabi Ibrahim. Jadi kita harus mencari siapa yang hidup pada saat ini yang benar-benar secara nasab valid hingga Nabi Ibrahim. Nah, baru kemudian diambil sampelnya untuk diselidiki. Itu pun tidak bisa satu sampel, harus banyak sampel. Apakah mereka-mereka ini yang secara nasab silsilahnya valid, apakah terjadi anomali? Dan apabila terjadi anomali, pada jarak berapa tahun? Karena kita tidak mungkin dari semua yang secara nasab ini valid, kita diskualifikasi, nggak mungkin, ya kan? Jadi tools yang paling utama, yang paling dasar adalah menyiapkan metadata yang benar-benar valid. Sebab dengan metadata kita bisa menginterpretasikan hasil uji DNA. Tanpa metadata, kita tidak bisa menginterpretasikan apapun hasil uji DNA, kecuali kita hanya melihat kode-kode itu aja. Tapi mau diinterpretasikan apa? Karena kita tidak memiliki metadatanya, gitu. Apalagi untuk nasab yang jauh harus dengan melibatkan ahli-ahli genealogi untuk meneliti nasabnya, sehingga benar-benar valid ke Nabi Ibrahim ya. Kalau orang-orang Cohen, mungkin sekitar 125 generasi dari masa sekarang sampai Nabi Ibrahim. Kalau semuanya sudah jelas tersambung, maka kita bisa interpretasikan hasil uji DNA-nya. Kemudian dari sampel-sampel yang lain, kita juga harus memiliki metadatanya, sehingga hasil uji DNA mereka-mereka ini kita bisa interpretasikan. Seperti itu. Sebenarnya banyak sekali ahli DNA yang menolak teori nasab jauh menggunakan DNA ini. Di antaranya Profesor David Balding, Profesor Mark Thomas dari University College London, dia di Departemen Evolusi Genetik Pusat Ilmu Genetika. Dia mengatakan informasi pada kromosom Y dan mitokondria tidak dapat mengidentifikasi nenek moyang kita. Ini murni hanya komersialisasi untuk keuntungan laboratorium yang menawarkan uji DNA untuk menelusuri nasab jauh. Kemudian ada Profesor Mark Jobling mengatakan apa yang dipromosikan oleh laboratorium komersial ini adalah pengetahuan tentang nenek moyang kromosom Y dan mitokondria dalam sel adalah kesalahan yang perlu diklarifikasi. Kemudian Profesor Steve Jones, yaitu Profesor Genetika Manusia dan Evolusi dari University College London, memperingatkan agar tidak percaya pada iklan-iklan laboratorium tes DNA. Kemudian Profesor Lawrence Chickie dari Universitas Toulouse,
Prancis juga memperingatkan hal yang sama. Seorang peneliti Mike Weil juga menolak tentang DNA untuk nasab jauh. Ada juga Profesor Brian Skies dari Lembaga Studi Genetika di Universitas Oxford itu juga menolak. Profesor Alan Templeton mengatakan secara ilmiah bahwa teori nenek moyang manusia dan pengujian genetik yang mulai menyebar belakangan ini adalah omong kosong dan tidak bisa diandalkan. Ada juga Dr. Juan Gomez yang juga menolak. Jadi sebenarnya banyak sekali ahli-ahli DNA yang menolak menggunakan DNA untuk menelusuri nasab jauh. Jadi kesimpulannya berdasarkan pendapat para saintis, penggunaan tes DNA untuk nasab jauh ini ternyata tidak bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.